Polemik rapat mata rumah Parentah Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon semakin memanas pada Minggu 1 Maret 2026, pemirsa. Rudolf Mezak Reno Rehata memilih walkout dari rapat yang digelar di Balai Saniri Negeri Soya setelah menyatakan penolakan terhadap mekanisme pelaksanaan rapat yang dinilai tidak sesuai aturan adat dan peraturan daerah. Informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon yang sudah terhubung bersama kita. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Ya, baik, sebelum dapat saya laporkan polemik rapat mata rumah Parentah Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon semakin memanas. Rudolf Mezak Reno Rehata memilih walkout dari rapat yang digelar di Balai Saniri Negeri Soya setelah menyatakan penolakan terhadap mekanisme pelaksanaan rapat yang dinilai tidak sesuai aturan adat dan peraturan daerah. Langkah Reno ini sekaligus mempertegas sikapnya terhadap beredarnya dua surat undangan berbeda untuk agenda yang sama. Reno menjelaskan sejak rapat dibuka dengan doa oleh salah seorang pendeta. Namun sebelum masuk ke agenda inti, ia langsung mengajukan interupsi. Menurutnya undangannya yang diterima jelas berkepala surat rapat anak-anak mata rumah Parentah Rehata. Tetapi fakta di lapangan sebagian besar unsur mata rumah tidak diundang. Ia mengingatkan bahwa dalam amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, terdapat sekitar 40 lebih nama yang tercantum sebagai bagian dari mata rumah Parentah. Karena merasa rapat ini tidak memenuhi prinsip keterlibatan seluruh unsur yang sah, Reno menyatakan menolak rapat tersebut dan memilih meninggalkan ruangan. Reno menegaskan rapat tidak boleh direkayasa ataupun dijalankan tanpa memenuhi ketentuan hukum. Ia bahkan mengarahkan agar rapat ditangguhkan terlebih dahulu dan seluruh anak-anak mata rumah diundang sesuai dengan amar putusan. Ya, lebih lanjut Tribuners, sebagai penanggung jawab, Reno menyatakan akan membuat berita acara penegasan penolakan rapat, sekaligus mempertanyakan tujuan dan maksud beredarnya dua surat yang berbeda. Terpisah dari itu, pejabat negeri Soya Sandi Suplanit menyatakan dirinya tidak melakukan intervensi terhadap proses internal mata rumah Parentah. Terkait surat undangan, ia menegaskan tidak turut hadir dalam rapat tersebut karena ia hanya menandatangani untuk mengetahui. Menurut Sandi, proses raja definitif cepat atau lambat akan kembali ke ranah mata rumah Parentah. Polemik ini menimbulkan tanda tanya besar di internal keluarga besar mata rumah Rehata maupun masyarakat negeri Soya. Di satu sisi terdapat putusan pengadilan yang telah inkrah dan menjadi dasar hukum. Di sisi lain muncul perbedaan dokumen undangan yang memicu kecurigaan dan penolakan. Reno menegaskan rapat adat tidak boleh dilaksanakan tanpa kepastian legalitas dan tanpa melibatkan unsur yang sah. Kemudian Tribuners, polemik rapat mata rumah Parentah Negeri Soya ini pun masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah ini cuma miskomunikasi administratif atau ada dinamika yang lebih dalam di balik proses penentuan arah pemerintahan adat di Negeri Soya? Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Rapat dibuka, doa pembuka oleh Bapak Pendeta, maka disitulah hal-hal yang mau ditanyakan sebelum rapat dimulai dengan agendanya. Karena itu saya interupsi, saya menanyakan kepada meja di depan sesuai dengan kop undangan yang tertera pada kita yang menerima undangan, itu undangan rapat anak-anak mata rumah Parentah Rehata ya, karena mohon izin Rehata yang mantap. Dan saya menanyakan bahwa kenapa sebagian besar tidak diundang, cuma beberapa orang. Sementara kalau bicara soal putusan, tadi dijelaskan dari depan juga soal putusan. Saya bilang putusan itu saya yang ada di situ, saya penanggung jawab utama di situ.
Jadi intinya saya tanya, kenapa anak-anak mata rumah yang lain tidak diundang? Undang. Nah saya tolak, saya walk out, harus biarkan. Itu intinya. Bahwa harapan ke depan bagaimana berkaitan dengan pendidikan ini? Ya, saya akan bikin penegasan berita acara apa segala tentang penolakan rapat ini. Ada 2 surat berbeda. Gimana caranya? Apa tujuan? Apa maksudnya? Ini bicara adat. Ya kita harus pegang adat yang benar. Jangan direkayasa atau apa. Sehingga jadinya rapat ini ditolak karena semua anak mata rumah tidak dong. Ini semua anak mata rumah yang ada di halaman ini. Gitu. Saya tolak, kita semua tolak, anak-anak mata rumah semua tolak, ya sudah hadir di sini. Karena belum tahu bahwa anak-anak ini semua ada punya nama dalam putusan, dalam putusan. Ada 40 lebih. Jadi jangan tanggung jawab juga. Karena saya kira itu. Dan akan ke depan ini yaitu bahwa diundang semua dulu sesuai dengan dia putusan. Karena motor ini banyak dan cuma sedikit. Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkal Haurisa memenuhi panggilan jaksa penyidik dalam pengusutan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial Bansos 2023 oleh Kejaksaan Negeri Kejari Maluku Tengah. Haurisa hadir di kantor Kejari Maluku Tengah pada Senin 2 Maret 2026 sekitar pukul 9:20 pagi waktu Indonesia Timur. Kemudian ia menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam di ruang pemeriksaan penyidik. Saat diwawancarai, Haurisa menegaskan ia memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum lantaran hadir memenuhi panggilan Kejari Maluku Tengah. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Silmi Sirati Suailo, wartawan Tribun Ambon. Rekan Silmi, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang Tribuners, melaporkan langsung dari Kota Masahi, Maluku Tengah dengan saya jurnalis Tribun Ambon Silmi Sirati. Bahwa memang benar pada Senin 2 Maret 2026 kemarin Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkal Haurisa
memenuhi panggilan jaksa penyidik dalam proses pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Bansos tahun anggaran 2023 di Kabupaten Maluku Tengah. Dan dari konfirmasi yang kami lakukan langsung dengan Ketua DPRD Maluku Tengah di kantor Kejari Maluku Tengah usai diperiksa selama 4 jam, di mana ia menyampaikan komitmennya untuk memenuhi panggilan jaksa dan sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya ia menghargai proses hukum yang sementara berjalan. Artinya ia datang memenuhi panggilan tersebut, memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tipikor yang sementara ini diusut oleh Kejari Maluku Tengah. Dan Justina juga Tribuners, kami juga mewawancarai Ketua DPRD Maluku Tengah, di mana memberikan konfirmasi sejumlah fokus yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan dari penyidik yang ditanyakan kepada Ketua DPRD Maluku Tengah, dan Ketua DPRD Maluku Tengah sendiri memberikan penyampaian bahwasanya ia baru ditanyai seputar identitasnya dan juga seputar mekanisme penyaluran bansos untuk kelompok penerima bansos miliknya. Dan dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua DPRD Maluku Tengah, ia juga memberikan keterangan di mana alur penyaluran dana bantuan sosial di tahun anggaran 2023, di mana saat itu ia masih menjabat maksud kami sebagai Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah. Dan dari konfirmasi yang dilakukan, Ketua DPRD Maluku Tengah menyampaikan bahwa penyaluran bansos kelompok miliknya sudah dilakukan proses verifikasi yang mendalam, di mana bantuan sosial dari kelompok penerimanya atau dari dana pokir miliknya disalurkan kepada penerima manfaat yang memang betul-betul membutuhkan. Dan Justina juga Tribuners, sebagai informasi tambahan bahwa dugaan perkara tipikor ini telah diusut oleh Kejari Maluku Tengah, di mana kasusnya telah naik pada tahapan penyidikan pada Oktober 2025 lalu, dan dari Oktober hingga awal Maret ini tercatat sebanyak 400 panggilan telah dilayangkan oleh Kejari Maluku Tengah, namun 350-an saksi baru memenuhi panggilan dari Kejari Maluku Tengah. Dan para saksi yang dipanggil didominasi oleh kelompok penerima bantuan sosial Bansos. Dalam hal ini berjumlah lebih dari ratusan penerima begitu. Kemudian ada pula saksi yang berasal dari lembaga legislatif, dalam hal ini lembaga Baplit Bangda, kemudian lembaga dinas ataupun instansi dinas koperasi dan UMKM Maluku Tengah. Kemudian ada pula pemanggilan yang dilayangkan kepada pihak legislatif, dalam hal ini beberapa anggota DPRD Maluku Tengah yang aktif maupun mantan anggota DPRD Maluku Tengah periode 2019 maupun 2023. Dan konfirmasi yang kami lakukan juga dengan pihak Kejari melalui Kasintel Kejaksaan Negeri Maluku Tengah yang menyampaikan komitmen Kejaksaan Negeri Maluku Tengah untuk melakukan pengusutan kasus ini sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Dan tentu Kejari Maluku Tengah terus berupaya mendalami kasus ini dengan memanggil sejumlah saksi, dan bila mana ditemukan alat bukti yang cukup dengan perhitungan kerugian negara yang cukup, maka bakal ditetapkan ataupun bakal diusut calon tersangka untuk kasus dugaan tipikor ini. Demikian Justina, laporan dari Kota Masahi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Sama saya memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang harus taat hukum. Karena itu hari ini saya hadir di Kejaksaan Negeri Masahi dalam rangka memberi keterangan sebagai saksi. Ya kan begitu toh. Dan saya sudah menjalani proses kehadiran saya sebagai saksi untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak penyidik. Ya itu saya. Beberapa pernyataan Pak, pertanyaan. Baru pertanyaan awal soal saya punya identitas dan bentuk penyaluran bansos itu sendiri. Mekanismenya Pak ya? Ya, bentuk penyaluran bansos itu sendiri, dan saya sudah menjelaskan dari topoksi saya, dari job saya. Saya tidak bisa menjelaskan job orang lain. Saya menjelaskan job saya. Dan saya sudah memberi keterangan soal alur daripada
proses penyaluran bansos kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Ya, itu yang saya sudah sampaikan, bahwa memang kita tidak punya standar penyaluran itu yang betul-betul diatur secara komprehensif. Tetapi saya tadi menyampaikan saya proporsional dalam upaya menyediakan bansos ini kepada para mereka yang membutuhkan untuk ada peningkatan modal usaha mereka, yang baru mau memulai usaha mereka dan mengembangkan usaha-usaha mereka. Hormat, Pak. Puasa di mana? Sakit tua dia, kita tak kira. Yang jalani tempo. Memang itu sudah tunggu tadi. Sholat dulu. Itu tuh. Puasa. Iya. Saya mau sholat dulu ada waktu itu. Ada hal-hal yang mungkin kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kini dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menghadiri seremonial serah terima bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun anggaran 2025 di Negeri HTV Kecil Kota Ambon pada Selasa 3 Maret 2026, pemirsa. Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut anggota DPR RI Ibu Saadidah Ulu Putih, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku John Lewerisa, kemudian Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, dan pimpinan OPD terkait. Informasi selengkapnya terkait momen ini akan dilaporkan rekan Novanda Halirat, wartawan Tribun Ambon. Berikut keterangan selengkapnya. Siang rekan Yustina di studio dan juga Tribuners dimanapun kalian berada, melaporkan langsung dari Kota Ambon. Tribuners, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menghadiri seremonial serah terima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun anggaran 2025 di Negeri HTW Kecil Kota Ambon Maluku pada Selasa 3 Maret 2026 kemarin, Tribuners. Turut mendampingi Gubernur Maluku dalam kegiatan ini ada anggota DPR RI Saadidah Ulu Putih, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku John Lewerisa, Wali Kota Ambon Bodiminwati Mena, Ketua DPRD Kota Ambon Maudis Tamaela, pimpinan OPD terkait. Hadir juga perwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Balai Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Raja Negeri HTW Kecil, serta masyarakat penerima bantuan BSPS. Gubernur Maluku menyampaikan bahwa kehadirannya bersama jajaran merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung program perumahan rakyat. Diketahui pada tahun 2025, Provinsi Maluku telah menerima BSPS sebanyak 81 unit yang tersebar di 3 kabupaten kota, yaitu Kota Ambon sebanyak 35 unit, Maluku Tengah 26 unit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 20 unit. Selanjutnya, orang nomor 1 Maluku itu juga menegaskan di tahun 2026 akan ditargetkan sebanyak 2.998 unit yang akan mendapatkan fasilitas BSPS ini, Tribuners. Sementara itu, apresiasi pemenuhan kebutuhan perumahan juga disampaikan Gubernur Maluku kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ditegaskannya, semua unsur itu memiliki komitmen yang sama, yaitu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pendataan lapangan harus dilakukan dengan benar dan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga saat pengajuan, data harus akurat ke pusat sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di Maluku. Lebih lanjut, Gubernur juga akan menyurati kepada Menteri Perumahan dan Permukiman guna meminta penambahan besaran biaya
bantuan BSPS agar dapat disetarakan dengan daerah lain. Hal ini disebabkan karena tingginya harga bahan konstruksi di Maluku dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Di akhir penyampaiannya, Gubernur berharap masyarakat penerima bantuan dapat merawat rumah mereka, selain itu dapat melakukan peningkatan kualitas hunian di kemudian harinya. Dirinya berharap dukungan dari masyarakat sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik ke depannya. Demikian laporan saya sampaikan dari Kota Ambon, kembali ke studio. Baik, demikian rangkaian acara seremonial serah terima bantuan siswa perubahan swadaya pada hari ini. Ada hal-hal yang mungkin kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kini dan sampai selama-lamanya, dan mari berikan berkat-Mu dalam Balai Pelaksana Perumahan dan Pemukiman, juga Tuhan Allah memberkati mereka semua. Tangan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal baik di tengah-tengah Provinsi Maluku, Kota Ambon, untuk membangun Provinsi Kota Ambon. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah itu semua ada dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua. Sudah, ini sudah pegang kunci. Motor baru. Lagi 3, 2, 1. Siapa? Oke, hangat. Oke ya. Mantap ya, main nih. Boleh saya, boleh saya. Tanya dong. Baik, demikian rangkaian acara seremonial serah terima bantuan siswa perubahan swadaya pada hari ini. Ada hal-hal yang mungkin kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kini dan sampai selama-lamanya, dan mari berikan berkat-Mu dalam Balai Pelaksana Perumahan dan Pemukiman, juga Tuhan Allah memberkati mereka semua. Tangan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal baik di tengah-tengah Provinsi Maluku, Kota Ambon, untuk membangun Provinsi Kota Ambon. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah itu semua ada dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua. Sudah, ini sudah pegang kunci. Motor baru. Lagi 3, 2, 1. Siapa? Oke, hangat. Oke ya. Mantap ya, main nih. Boleh saya, boleh saya. Tanya dong. Baik, demikian rangkaian acara seremonial serah terima bantuan siswa perubahan swadaya pada hari ini. Ada hal-hal yang mungkin kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keterangan soal laporan Ibu mungkin singkat, kenapa mau melapor begitu Ibu? Abang nanti. Atau singkat aja.
Atau kan nanti ada konferensi pers resmi Iya, begitu Ibu? nanti ada di kampus saja Kakak. Oke, Iya. siap. Makasih Ibu Warai. Ya, makasih Kak. Kasus dugaan pengerusakan dan pembakaran fasilitas kampus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura, Ambon, akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Pihak kampus resmi mempolisikan 15 mahasiswa atas insiden ricuh yang terjadi saat aksi demonstrasi pada Selasa 3 Maret. Laporan tersebut dibuat langsung oleh Wakil Rektor 3 Unpati, Nur Aida Kubangun, di SPKT Polresta Ambon pada Rabu 4 Maret siang. Dan pemirsa, untuk selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Ambon dengan rekan Jendra Luis. Silakan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan di studio. Tribuners dapat saya laporkan kasus dugaan pengerusakan dan pembakaran fasilitas di kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura Ambon ini akhirnya berlanjut ke ranah hukum. Pihak kampus secara resmi telah melaporkan 15 mahasiswa ke polisi atas insiden ricuh yang terjadi pada aksi demonstrasi Selasa 3 Maret 2026. Laporan tersebut dibuat langsung oleh Wakil Rektor 3 Unpati Nur Aida Kubangun di SPKT Polresta Ambon kemarin siang. Laporan itu tercatat dengan nomor LP-B-246-2026-SPKT Polresta Ambon Polda Maluku tertanggal 4 Maret 2026. Kasih Humas Polresta Ambon membenarkan bahwa laporan itu sudah diterima dan kini aparat kepolisian langsung bergerak cepat. Mereka turun ke TKP untuk melakukan olah TKP, mengambil barang bukti dan menanyakan sejumlah saksi. Akibat aksi anarkis itu tercatat kerugian mencapai 67 juta rupiah. Sejumlah fasilitas kampus yang dilaporkan rusak berat diantaranya termasuk gazebo yang dibakar hingga hangus. Tak bisa dikonfirmasi, WR3 Unpati Nur Aida Kubangun memilih irit bicara. Ia mengaku kalau nanti di kampus saja. Insiden ini Tribuners bermula dari aksi demonstrasi yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ekonomi dan Bisnis di lingkungan FEB Unpati. Berdasarkan flyer yang beredar, luas aksi tersebut merupakan jilid 2 dan mencantumkan logo HMI serta seruan terbuka kepada kader HMI Cabang Ambon untuk turun ke lapangan. Awalnya aksi itu diklaim sebagai bentuk solidaritas terhadap kasus penikaman yang menimpa mahasiswa FEB Unpati Datu Hussein Wetsoin yang hingga kini masih menjalani perawatan di RSUP Lemena Ambon. Namun situasi berubah mencekam sekitar pukul 15.00 WIB. Masa diduga menyiram bensin ke tiang gazebo di halaman fakultas sebelum membakarnya. Asap hitam pekat terlihat mengepul tinggi dan sempat viral di media sosial. Tak hanya pembakaran, kaca jendela pecah, papan informasi dirusak, hingga terjadi adu mulut dan kontak fisik dengan petugas keamanan kampus. Aktivitas mahasiswa lain yang sedang kuliah maupun mengurus administrasi akhir studi pun ikut terganggu. Ironisnya aksi anarkis itu terjadi setelah adanya kesepakatan bersama insiden peningkaman mahasiswa FEB Unpati yang ditandatangani pada 27 Februari 2026 lalu. Kesepakatan tersebut disaksikan langsung oleh Rektor Unpati Freddy Lewa KBC serta Kapolda Maluku Dadang Hartanto. Dalam kesepakatan ditegaskan bahwa insiden penikaman merupakan tindak pidana murni. Seluruh pihak sepakat untuk mendukung kepolisian menangkap dan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Kampus juga telah berkomitmen memberikan pendampingan bahkan bertanggung jawab atas perawatan korban di rumah sakit. Semua pihak menyatakan komitmen menahan diri serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus. Namun, komitmen itu seolah terabaikan ketika fasilitas kampus justru menjadi sasaran amuk massa yang mengatasnamakan solidaritas. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan di Maluku. Kampus yang seharusnya menjadi ruang akademik dan adu gagasan berubah menjadi arena ketegangan dan kekerasan. Kini publik menanti langkah hukum tegas aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam aksi pengerusakan dan pembakaran fasilitas kampus. Semua mata tertuju pada proses hukum dan upaya pemulihan pasca kerusakan di kampus kebanggaan masyarakat Maluku tersebut. Demikian kembali kebenaran di studio. Keterangan soal laporan Ibu mungkin singkat, kenapa mau melapor begitu Ibu? Abang nanti. Atau singkat saja.
Ataukah nanti ada konferensi pers resmi begitu Ibu? Nanti ada di kampus saja Kakak. Oke, siap. Makasih Ibu Warek. Perkembangan terkait kasus penganiayaan kemarin dengan oknum mahasiswa itu sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian sudah beberapa saksi, 15 orang saksi yang sudah diperiksa, dan saat ini masih tindak lanjut penyidikan tetap berlangsung, dan kemungkinan hari ini akan diperiksa beberapa saksi lagi. Ada juga nih. Nanti keluar saja, walaupun kalau nonton langsung video, biar kalau ada kejadian apa, karena ini sudah. Ya ini selama ini. Video ya video. Ini dong bakar, biarin aja di bak. Yaitu soal jumlah fasilitas atau kuota untuk tiket mudik gratis dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Maluku. Yang benar adalah dari surat Dirjen Perhubungan Laut itu adalah justru tahun ini peningkatan. Pemerintah Provinsi Maluku siapkan 14.000 tiket mudik gratis untuk Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Gubernur Maluku, Hendrik Lawerisa, menegaskan kuota mudik gratis tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 40%. Sebelumnya pada tahun 2025, kuota mudik gratis berada di angka 10.600 tiket. Dan pemirsa, simak informasi selengkapnya bersama jurnalis Tribun Ambon dengan rekan Novan Dahlirat. Silakan laporan Anda. Selamat siang rekan Nurma di studio dan juga Tribuners dimanapun kalian berada, melaporkan langsung dari Kota Ambon, Provinsi Maluku. Tribuners, memang benar pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan sebanyak 14.000 tiket mudik gratis untuk Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa sendiri menegaskan kuota mudik gratis tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 40%, yang sebelumnya pada tahun 2026 kuota mudik gratis berada di angka 10.600 tiket. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di kantor Gubernur Maluku pada Kamis 5 Maret 2026. Gubernur juga menjelaskan bahwa bantuan ini tak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga
akan disiapkan oleh pemerintah Provinsi Maluku. Orang nomor 1 Maluku itu mengatakan pihaknya akan mengajukan surat kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk penambahan kuota sebanyak 10.000 tiket. Hal ini dilakukan pemerintah Provinsi Maluku untuk menyiapkan bantuan tiket gratis kepada masyarakat tanpa harus membayar harga tiket sehingga mereka dapat berkumpul dengan keluarga mereka di kampung halaman. Dirinya berharap surat yang telah diajukan itu dapat disetujui sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah daerah akan segera mengumumkan mekanisme pendaftaran dan syarat yang harus dipenuhi masyarakat. Selain itu akan diumumkan juga terkait rute dan pelabuhan yang akan melayani program mudik gratis di Provinsi Maluku. Demikian laporan saya sampaikan dari Provinsi Maluku, kembali ke studio. Teman media bahwa hari ini tadi pagi saya menghadiri rapat konsolidasi sektoral lintas sektor untuk menghadapi perayaan Hari Raya Idul Fitri. Baik sekali suatu rapat konsolidasi yang disiapkan oleh Polda Maluku dan melibatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab terkait dengan masalah pengamanan terkait menjelang Hari Raya Idul Fitri di Maluku. Jadi sudah saya paparkan tadi di kantor Polda Maluku ya kepada media tadi. Tapi ada satu pernyataan saya yang keliru, yaitu soal jumlah fasilitas atau kuota untuk tiket mudik gratis dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku. Yang benar adalah dari surat Dirjen Perhubungan Laut itu adalah justru tahun ini peningkatan tiket gratis untuk mudik Hari Raya Idul Fitri itu bertambah 40%. Tahun 2025 jumlah tiket gratis atau untuk mudik gratis itu sebanyak 10.600. Tapi tahun 2026 ini mendapat tambahan kuota sebesar 14.000. Itu artinya ada kenaikan sebesar 40%. Pemerintah provinsi juga akan membantu masyarakat kita untuk bisa bermudik gratis dengan menyiapkan tambahan tiket gratis kepada masyarakat, ya. Dan kami juga sudah akan menyurat juga untuk minta tambahan kuota dari Kementerian Perhubungan dan estimasi permintaan kita itu kita berharap bisa dapat tambahan 10.000 lagi. Mudah-mudahan bisa direspon oleh pemerintah pusat dan oleh Kementerian Perhubungan. Untuk jadi akan ada gelombang kedua. Surat saya yang pertama itu gelombang pertama sudah disetujui dan mendapatkan bantuan dengan mendapat kuota tiket gratis sebesar 14.000 tadi yang kenaikan 40% tadi. Nah, semoga nanti di permohonan yang kedua ini kita akan bisa mendapat tambahan. Ya kita berharap bisa dapat maksimum 10.000 tambahan. Ya berapapun tiket gratis untuk saudara-saudara kita bisa mudik gratis ke kampung halaman mereka masing-masing dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri ini yang disetujui oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan kami sambut dengan penuh sukacita dan ucapan terima kasih. Pemerintah provinsi sendiri juga menyiapkan bantuan tiket gratis untuk masyarakat kita bisa bermudik ke kampung halaman mereka dengan baik dan tanpa harus membayar harga tiket. Jadi tiket gratis ya, untuk mudik gratis. Saya kira itu saya sampaikan. Lalu yang terakhir, tadi saya baru ketemu dengan dengan warga masyarakat itu Meseng dan Bapak Raja dan berbagai pihak dari pihak Polda Maluku, pihak Polres Kota Ambon, Polres Pulau Ambon dan Pulau Aceh, dan korban masyarakat warga itu Meseng yang merasa dirinya korban dari peristiwa bentrok antara negeri Mamala atau Desa Morela, Desa Morela dan Desa itu. Jadi Gubernur menegaskan sikap pemerintah provinsi, kita menyesalkan peristiwa itu terjadi dan berharap kerusakan yang ditimbulkan akibat peristiwa itu nanti akan ditanggulangi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kita segera dalam waktu dekat kita akan memperbaiki rumah-rumah yang rusak itu. Dan itu sudah menjadi
komitmen dari pemerintah provinsi, tentu saja dengan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Jadi besok nanti akan ada pertemuan dengan Raja Morella dan kelompok-kelompok masyarakat dari Morella. Intinya adalah kita akan berharap segera ada perdamaian damai di antara dua negeri itu secara permanen, dan tindakan memblokade jalan di arus ruas jalan itu dapat segera diakhiri. Karena kan pemerintah sudah memberikan komitmen kita akan segera. Kita sesalkan peristiwa itu terjadi, tapi itu sudah peristiwa kemarin terjadi. Mari kita menatap ke hari esok, ya. Tentu saja dengan saling menghormati, saling menghargai, saling mematuhi aturan hukum, dan mempercayakan semua masalah-masalah hukum kepada aparatur hukum atau kepada mekanisme hukum yang berlaku. Saya kira itu harapan saya sebagai gubernur. Terima kasih. Polemik rapat mata rumah Parentah Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon semakin memanas pada Minggu 1 Maret 2026, pemirsa. Rudolf Mezak Reno Rehata memilih walkout dari rapat yang digelar di Balai Saniri Negeri Soya setelah menyatakan penolakan terhadap mekanisme pelaksanaan rapat yang dinilai tidak sesuai aturan adat dan peraturan daerah. Informasi lebih lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon yang sudah terhubung bersama kita. Berikut keterangan selengkapnya untuk Anda. Ya, baik, sebelum dapat saya laporkan, polemik rapat mata rumah Parentah Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon semakin memanas. Rudolf Mezak Reno Rehata memilih walkout dari rapat yang digelar di Balai Saniri Negeri Soya setelah menyatakan penolakan terhadap mekanisme pelaksanaan rapat yang dinilai tidak sesuai aturan adat dan peraturan daerah. Langkah Reno ini sekaligus mempertegas sikapnya terhadap beredarnya dua surat undangan berbeda untuk agenda yang sama. Reno menjelaskan sejak rapat dibuka dengan doa oleh salah seorang pendeta. Namun sebelum masuk ke agenda inti, ia langsung mengajukan interupsi. Menurutnya undangannya yang diterima jelas berkepala surat rapat anak-anak mata rumah Parentah Rehata. Tetapi fakta di lapangan sebagian besar unsur mata rumah tidak diundang. Ia mengingatkan bahwa dalam amar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, terdapat sekitar 40 lebih nama yang tercantum sebagai bagian dari mata rumah Parentah. Karena merasa rapat ini tidak memenuhi prinsip keterlibatan seluruh unsur yang sah, Reno menyatakan menolak rapat tersebut dan memilih meninggalkan ruangan. Reno menegaskan rapat tidak boleh direkayasa ataupun dijalankan tanpa memenuhi ketentuan hukum. Ia bahkan mengarahkan agar rapat ditangguhkan terlebih dahulu dan seluruh anak-anak mata rumah diundang sesuai dengan amar putusan. Ya, lebih lanjut Tribuners, sebagai penanggung jawab, Reno menyatakan akan membuat berita acara penegasan penolakan rapat, sekaligus mempertanyakan tujuan dan maksud beredarnya dua surat yang berbeda. Terpisah dari itu, pejabat negeri Soya Sandi Suplanit menyatakan dirinya tidak melakukan intervensi terhadap proses internal mata rumah Parentah. Terkait surat undangan, ia menegaskan tidak turut hadir dalam rapat tersebut karena ia hanya menandatangani untuk mengetahui. Menurut Sandi, proses saja definitif, cepat atau lambat akan kembali ke ranah mata rumah Parentah. Polemik ini menimbulkan tanda tanya besar di internal keluarga besar mata rumah Rehata maupun masyarakat negeri Soya. Di satu sisi terdapat putusan pengadilan yang telah inkrah dan menjadi dasar hukum. Di sisi lain muncul perbedaan dokumen undangan yang memicu kecurigaan dan penolakan. Reno menegaskan rapat adat tidak boleh dilaksanakan tanpa kepastian legalitas dan tanpa melibatkan unsur yang sah. Kemudian Tribuners, polemik rapat mata rumah Parentah Negeri Soya ini pun masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah ini cuma miskomunikasi administratif atau ada dinamika yang lebih dalam di balik proses penentuan arah pemerintahan adat di Negeri Soya? Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Rapat dibuka, doa pembuka oleh
Bapak Pendeta, maka disitulah hal-hal yang mau ditanyakan sebelum rapat dimulai dengan agendanya. Karena itu saya interupsi, dan saya menanyakan kepada meja di depan, sesuai dengan kop undangan yang tertera pada kita yang menerima undangan, itu undangan rapat anak-anak mata rumah perintah Rehata ya, karena mohon izin Rehata yang mata. Dan saya menanyakan bahwa kenapa sebagian besar tidak diundang, cuma beberapa orang. Sementara kalau bicara soal putusan, tadi dijelaskan dari depan juga soal putusan. Saya bilang putusan itu saya yang ada di situ, saya penanggung jawab utama di situ. Jadi intinya saya tanya, kenapa anak-anak mata rumah yang lain tidak diundang? Nah saya tolak, saya walk out, harus biarkan. Itu intinya. Bahwa harapan ke depan bagaimana berkaitan dengan kepentingan ini? Ya, saya akan bikin penegasan, berita acara apa segala tentang penolakan rapat ini. Ada 2 surat berbeda. Gimana caranya? Apa tujuan? Apa maksudnya? Ini bicara adat. Ya kita harus pegang adat yang benar. Jangan direkayasa atau apa. Sehingga saya dengar rapat ini ditolak karena semua anak mata rumah tidak dong. Ini semua anak mata rumah yang ada di halaman ini. Begitu. Yang kita begitu dalam itu Indonesia. Oh, gereja. Amin. Masuk bisa begini, ha? Saya tolak, kita semua tolak, anak-anak mata rumah semua tolak, ya sudah hadir di sini. Karena dia tahu bahwa anak-anak ini semua ada punya nama dalam putusan, dalam nama putusan. Ada 40 lebih. Jadi jangan tanggung jawab juga. Saya kira itu. Akan ke depan meja itu bahwa diundang semua dulu sesuai dengan meja putusan. Karena motor ini banyak dan cuma sebeli. Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkal Haurisa memenuhi panggilan jaksa penyidik dalam pengusutan perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial Bansos 2023 oleh Kejaksaan Negeri Kejari Maluku Tengah.
Haurisa hadir di kantor Kejari Maluku Tengah pada Senin 2 Maret 2026 sekitar pukul 9:20 pagi waktu Indonesia Timur. Kemudian ia menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam di ruang pemeriksaan penyidik. Saat diwawancarai, Haurisa menegaskan ia memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum lantaran hadir memenuhi panggilan Kejari Maluku Tengah. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Silmi Sirati Suailo, wartawan Tribun Ambon. Rekan Silmi, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Masahi, Maluku Tengah dengan saya, jurnalis Tribun Ambon Silmi Sirati, bahwa memang benar pada Senin 2 Maret 2026 kemarin Ketua DPRD Maluku Tengah Herimenfa Haurisa memenuhi panggilan jaksa penyidik dalam proses pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Bansos tahun anggaran 2023 di Kabupaten Maluku Tengah. Dan dari konfirmasi yang kami lakukan langsung dengan Ketua DPRD Maluku Tengah di kantor Kejari Maluku Tengah usai diperiksa selama 4 jam, di mana ia menyampaikan komitmennya untuk memenuhi panggilan jaksa. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya ia menghargai proses hukum yang sementara berjalan. Artinya, ia datang memenuhi panggilan tersebut, memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tipikor yang sementara ini diusut oleh Kejari Maluku Tengah. Dan Justina juga Tribuners, kami juga mewawancarai Ketua DPRD Maluku Tengah, di mana memberikan konfirmasi sejumlah fokus yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan dari penyidik yang ditanyakan kepada Ketua DPRD Maluku Tengah, dan Ketua DPRD Maluku Tengah sendiri memberikan penyampaian bahwasanya ia baru ditanyai seputar identitasnya dan juga seputar mekanisme penyaluran bansos untuk kelompok penerima bansos miliknya. Dan dari konfirmasi yang kami lakukan dengan Ketua DPRD Maluku Tengah, ia juga memberikan keterangan di mana alur penyaluran dana bantuan sosial di tahun anggaran 2023, di mana saat itu ia masih menjabat, maksud kami, sebagai wakil Ketua DPRD Maluku Tengah. Dan dari konfirmasi yang dilakukan, Ketua DPRD Maluku Tengah menyampaikan bahwa penyaluran bansos kelompok miliknya sudah dilakukan proses verifikasi yang mendalam, di mana bantuan sosial dari kelompok penerimanya atau dari dana pokir miliknya disalurkan kepada penerima manfaat yang memang betul-betul membutuhkan. Dan Justina juga Tribuners, sebagai informasi tambahan bahwa dugaan perkara tipikor ini telah diusut oleh Kejari Maluku Tengah, di mana kasusnya telah naik pada tahapan penyidikan pada Oktober 2025 lalu, dan dari Oktober hingga awal Maret ini tercatat sebanyak 400 panggilan telah dilayangkan oleh Kejari Maluku Tengah, namun 350-an saksi baru memenuhi panggilan dari Kejari Maluku Tengah. Dan para saksi yang dipanggil didominasi oleh kelompok penerima bantuan sosial Bansos. Dalam hal ini berjumlah lebih dari ratusan penerima begitu. Kemudian ada pula saksi yang berasal dari lembaga legislatif, dalam hal ini lembaga Baplit Bangda, kemudian lembaga dinas ataupun instansi dinas koperasi dan UMKM Maluku Tengah. Kemudian ada pula pemanggilan yang dilayangkan kepada pihak legislatif, dalam hal ini beberapa anggota DPRD Maluku Tengah yang aktif maupun mantan anggota DPRD Maluku Tengah periode 2019 maupun 2023. Dan konfirmasi yang kami lakukan juga dengan pihak Kejari melalui Kasintel Kejaksaan Negeri Maluku Tengah yang menyampaikan komitmen Kejaksaan Negeri Maluku Tengah untuk melakukan pengusutan kasus ini sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Dan tentu Kejari Maluku Tengah terus berupaya mendalami kasus ini dengan memanggil sejumlah saksi, dan bila mana ditemukan alat bukti yang cukup dengan perhitungan kerugian negara yang cukup, maka bakal ditetapkan ataupun bakal diusut calon tersangka untuk kasus dugaan tipikor ini. Demikian Justina, laporan dari Kota Masahi, Maluku Tengah. Kembali ke rekan Justina di studio. Sama saya memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang harus taat hukum. Karena itu hari ini saya hadir di Kejaksaan Negeri Masahi dalam rangka memberi keterangan sebagai saksi. Ya kan begitu toh. Dan saya sudah menjalani proses
proses kehadiran saya sebagai saksi untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak penyidik. Ya, itu saya. Beberapa pernyataan Pak, pertanyaan. Baru pertanyaan awal soal saya punya identitas dan bentuk penyaluran bansos itu sendiri. Mekanismenya Pak ya? Ya, bentuk penyaluran bansos itu sendiri, dan saya sudah menjelaskan dari topoksi saya, dari job saya. Saya tidak bisa menjelaskan job orang lain. Saya menjelaskan job saya. Dan saya sudah memberi keterangan soal alur daripada proses penyaluran bansos kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Ya, itu yang saya sudah sampaikan, bahwa memang kita tidak punya standar penyaluran itu yang betul-betul diatur secara komprehensif. Tetapi saya tadi menyampaikan saya proporsional dalam upaya menyediakan bansos ini kepada para mereka yang membutuhkan untuk ada peningkatan modal usaha mereka, yang baru mau memulai usaha mereka dan mengembangkan usaha-usaha mereka. Memang untuk juga tunggu tadi. Sholat dulu. Saya mau sholat dulu ada waktu itu. Acara serah terima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada hari ini. Ada hal-hal yang mungkin kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah ini dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menghadiri seremonial serah terima bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tahun anggaran 2025 di Negeri HTV Kecil Kota Ambon pada Selasa 3 Maret 2026 pemirsa. Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut anggota DPR RI Ibu Saadidah Ulu Putih, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku John Lewerisa, kemudian Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, dan pimpinan OPD terkait. Informasi selengkapnya terkait momen ini akan dilaporkan rekan Novanda Halirat, wartawan Tribun Ambon. Berikut keterangan selengkapnya. Siang rekan Yustina di studio dan juga Tribuners dimanapun kalian berada, melaporkan langsung dari Kota Ambon. Tribuners, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menghadiri seremonial serah terima bantuan stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS tahun anggaran 2025 di Negeri HTW Kecil Kota Ambon Maluku pada Selasa 3 Maret 2026 kemarin. Tribuners, turut mendampingi Gubernur Maluku dalam kegiatan ini ada anggota DPR RI Saadia Ulu Putih, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku John Lewerisa, Wali Kota Ambon Bodiminwati Mena, Ketua DPRD Kota Ambon Maudis Tamela, pimpinan OPD terkait. Hadir juga perwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku, Kepala Balai Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Raja Negeri HTW Kecil, serta masyarakat penerima bantuan BSPS. Gubernur Maluku menyampaikan bahwa kehadirannya bersama jajaran merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku dalam mendukung program perumahan rakyat. Diketahui pada tahun 2025, Provinsi Maluku telah menerima BSPS sebanyak 81 unit yang tersebar di 3 kabupaten kota, yaitu Kota Ambon sebanyak 35 unit, Maluku Tengah 26 unit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 20 unit.
Selanjutnya, orang nomor 1 Maluku itu juga menegaskan di tahun 2026 akan ditargetkan sebanyak 2.998 unit yang akan mendapatkan fasilitas BSPS ini, Tribuners. Sementara itu, apresiasi pemenuhan kebutuhan perumahan juga disampaikan Gubernur Maluku kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ditegaskannya, semua unsur itu memiliki komitmen yang sama, yaitu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pendataan lapangan harus dilakukan dengan benar dan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga saat pengajuan, data harus akurat ke pusat sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di Maluku. Lebih lanjut, Gubernur juga akan menyurati kepada Menteri Perumahan dan Permukiman guna meminta penambahan besaran biaya bantuan BSPS agar dapat disetarakan dengan daerah lain. Hal ini disebabkan karena tingginya harga bahan konstruksi di Maluku dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Di akhir penyampaiannya, Gubernur berharap masyarakat penerima bantuan dapat merawat rumah mereka, selain itu dapat melakukan peningkatan kualitas hunian di kemudian harinya. Dirinya berharap dukungan dari masyarakat sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik ke depannya. Demikian laporan saya sampaikan dari Kota Ambon, kembali ke studio. Baik, demikian rangkaian acara seremoni yang serah terima bantuan siswa perumahan swadaya pada hari ini. Ada hal-hal yang mungkin kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah ini dan sampai selama-lamanya, dan mari berikan berkat-Mu dalam Balai Pelaksana Perumahan dan Pemukiman. Juga Tuhan Allah memberkati mereka semua. Tangan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal baik di tengah-tengah Provinsi Maluku, Kota Ambon, untuk membangun Provinsi Kota Ambon. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah itu semua ada dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua. Sudah, ini sudah pegang kunci. Motor mana? Lagi 3, 2, 1. Siapa? Oke, semangat. Oke ya. Mantap di rumah nih. Boleh saya, ayo. Tanya dong. Baik, demikian rangkaian Download Tribun X sekarang.